Hati-hati ya, jangan melaknat-laknat Kiai Haji Imaduddin. Jangan mubahalah, nanti mati lo ya. Nanti kamu mati, jangan. Nah, ini ada simposium di Kerajaan Oman. Ini di-share banyak sekali oleh orang-orang, wabil khusus oleh para muhibbin. Dan mereka pikir ini menjadi semacam jawaban kepada Kiai Haji Imaduddin. Ya, komentar saya berarti mainnya kurang jauh. Artinya berarti tidak mengerti apa itu argumentasinya Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin itu akan menyatakan atau akan menerima kalau ba'alawi sahih, sederhana saja syaratnya, yaitu ada kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau tidak ada, maka ya walau aftal muftun, apalagi hanya simposium kerajaan seperti ini, seluruh dunia pun akan ditolak gitu. Jadi apapun sudah tidak akan membantah Kiai Haji Imaduddin. Termasuk konten saya sebelumnya ketika saya bacakan isi kitab Tabaqatu At-Thalibiyin itu juga ya tidak dalam rangka menjawab Kiai Haji Imaduddin. Jadi gambarannya begini. Ada orang yang mungkin mintanya duit 2.000. Bukan 1 miliar, bukan 1 triliun. Sayangnya dia minta duit 2.000 itu agak aneh gitu. Artinya dia minta duit 2.000 yang gambarnya itu bukan 2.000 yang kita kenal. Bahkan bahannya juga bukan dari kertas. Mungkin misalnya bahannya dari ari-ari, kuda nil atau apa gitu. Ya jumlahnya cuma 2.000, sedikit. Tapi mintanya yang terbuat dari ari-ari nyamuk dan lalat misalnya. Terus kamu kasih 1 miliar uang, tapi dari kertas yang nggak menjawab. Sesimpel itu, Pak. Jadi untuk apa juga menjawab Kiai Haji Imaduddin, pada akhirnya nggak perlu dijawab. Ya silahkan, batal karena nggak ada kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah. Menurut Kiai Haji Imaduddin dan Syarif Auda Al-Akili dan Syekh Murad Sukri dan Dr. Yasin Al-Khalidari setelah mengkopas karyanya At-Turbani, yang mana At-Turbaninya sudah rujuk. Sesimpel itu. Jadi bertahun-tahun kenapa tidak selesai ini? Karena apa yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin itu ya hanya Kiai Haji Imaduddin yang meminta itu. Sesimpel itu sebetulnya. Kemudian muncul DNA. Nah, jadi selama tidak J1, tidak ada kitabnya, mau dijawab dengan apapun, walau aftal muftun. Makanya sudah tidak perlu lagi orang berpikir waras itu, tidak perlu lagi berpikir bagaimana menjawab Kiai Haji Imaduddin. Sudah tidak perlu dijawab itu. Sudah selesai ini ya. Sekarang itu sudah ke arah-arah walawi hinadina, asal usulnya nggak jelas. Kiai harus lebih diunggulkan. Jangan nginjak-nginjak. Jangan lagi cium kaki balwi. Sudah ke situ arahnya. Ada yang mati itu kena kutukan. Itu kena mubahalah, sudah gitu-gitu. Jadi udah nggak musim gitu kan. Udah nggak musim video-video simposium mau 1.000 ulama nasab, jangan 1.000 walau aftal muftun. Jadi sudah apa bahas? Ya tadi itu 1 miliar 1 triliun nggak akan diterima. Artinya nggak akan dianggap mampu membayar, yang walaupun yang diminta cuma 2.000, cuman harus terbuat dari ari-ari nyamuk atau ari-ari semut gitu. Jadi harus ada kitab. Bahkan harus disebut dalam kitab abad ke-4, abad ke-5. Harus. Kalau enggak batal. Gitu. Saya ini bukan membela siapa-siapa. Cuma ingin, mungkin sudah lupa orang-orang itu. Sebetulnya apa sih yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin itu? Ya itu yang diminta. Terus ada apa permintaan itu harus dipenuhi? Ada apa itu perlu dijawab? Toh batal ya batal menurut Kiai Haji Imaduddin toh. Lah terus Kiai Haji Imaduddin ke sopo gitu. Oh, jangan melaknat, jangan.
Mungkin kalau ngeledek nggak mati ya. Ngeledek aja mungkin pusing-pusing sedikit lah, nggak sampai mati itu. Kalau melaknat baru mati itu. Ya saya ngeledek aja lah, nggak sampai melaknat gitu ya. Terus wong iki sopo gitu. Apa persoalannya? Kenapa harus dicarikan kitabnya, harus dijawabkan gitu? Untuk apa gitu? Jadi ya biarkan saja bergulir begitu saja. Memang sudah biasa kan ada orang yang berbeda dengan yang lain gitu. Ya biarin aja, biasa aja gitu. Jadi pada akhirnya seperti itu. Jadi siapapun tidak akan bisa menjawab Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin punya pertanyaan sendiri. Orang-orang berpikir itu kan nggak berpikir langsung bagaimana menjawab. Lihat dulu pertanyaannya. Tidak lalu langsung membantah, lihat dulu mahal nizanya apa gitu loh. Jadi itu yang disebut dengan fit and proper test dulu, atau analisa persoalan dulu. Sebelum dibantah, kita tasawurkan dulu persoalan kamu apa. Misalnya namanya Mukidi. Mukidi, apa persoalan kamu? Batal. Kenapa batal Mukidi? Nggak ada kitabnya. Oh gitu. Siapa yang ngomong kalau nggak ada kitabnya batal? Ya saya. Oh gitu. Loh itu kan kitabnya ada, tapi lebih mudah dari tapi di belakang dari Sejarah Mubarakah. Nah terus kenapa kalau lebih belakang dari Sejarah Mubarakah? Oh nggak boleh menyelisih yang usul. Kitab nasab tidak boleh menyelisih usul. Allah yukhalifa al-usulah fi ilmin nasab. Lah, al-usul kok bisa kitab nasab? Dari mana? Loh iya kitab nasab dong. Al-usul ngambil keterangan dari mana? Al-muqaddimat fi ilmil ansab. Oh sebentar. Saya tanya dulu kepada yang ngarang kitabnya. Apa maksud al-usul wahai pengarang kitab? Oh al-usul itu adalah al-mujma' wal muttafaq fi ilmin nasab. Kantisabi Abi Bakrin ilat Taimi. Oh, jadi usul itu yang tidak boleh diselisih oleh kitab nasab adalah sesuatu yang sifatnya sudah mujma' dan muttafaq alaih, tidak ada ikhtilaf satupun tentang intisab seseorang. Misalnya Sayyidina Abu Bakar adalah intisab kepada Qabilah At-Taimi, atau ya Rasulullah kepada Al-Quraisy. Jadi kalau ada kitab tiba-tiba isinya Rasulullah bukan Al-Quraisy atau Abu Bakar bukan At-Taimi, itu ditolak kitab nasab itu. Ya sebetulnya bukan hanya kitab nasab, apapun. Kamu buat tulisan apapun terus menyelisihi konsensus, ya pasti ditolak, Pak. Ini logika sederhana. Nggak perkara lebih tua, nggak perkara lebih muda. Gitu sebetulnya. Ya. Dari mana penjelasan itu? Dari yang ngarang kitabnya. Sudah ditanya langsung. Terus kata Kiai Imad nggak gitu. Oh jadi Kiai Imad beda pemahaman kitabnya daripada yang nulis. Oh ya kalau begitu ya. Karepmu lah ya. Jadi gitu-gitu ya. Kenapa orang tidak mengerti bahwa ini lelucon saja. Ini lucu-lucuan saja. Gitu. Bagaimana orang berinovasi untuk menyampaikan gugatan. Jadi ya wallahualam, mungkin bagi mereka dan kelompoknya itu ilmiah itu. Itu sudah paling benar ya silakan. Wallahualam muftun sih. Susah itu. Tapi kan biasanya kita itu iseng-iseng nanya gitu kepada yang pakar. Nanya sama Said Mahdi Rojai. Gimana ini Said nggak ada kitabnya? Nggak ada urusan, nggak ada kitab lalu batal. Kan begitu jawabannya. Gimana ini Said Ibrahim? Ini nggak ada kitabnya. Wah kalau itu diterapkan nggak ada orang yang sahih. Itu mah orang yang jahil merokap. Gitu jawabannya. Sudah selesai gitu. Sebetulnya ini sudah selesai. Tapi kenapa nggak selesai? Ya karena sekarang udah ada PWI lah, ribut dengan Muhyiddin. Ada yang terbaru itu kayaknya saling timpuk. Ya gitu-gitu aja. Namanya dunia emang nggak selesai. Nanti mati lah selesai ya. Tapi jangan melaknat, jangan mengutuk. Ya biar tidak mati gitu aja lah ya. Allahumma dina hada sabil.